Indonesia, ketemu lagi bareng saya Miss Nova di channel YouTube Miss Nova, di mana kamu bisa belajar bahasa Inggris bareng Miss Nova dengan cara yang menyenangkan pastinya. Well, di video kali ini Miss Nova akan ngasih kamu beberapa tips cara belajar bahasa Inggris, tips dan cara belajar bahasa Inggris yang pastinya sangat berhasil. Ya, ini tips-tips ini Miss ambil dari pengalaman pribadi Miss ya. Oke deh, without any further ado, langsung aja kita ke tips yang pertama adalah dedikasi atau dedication dalam bahasa Inggris. Dedikasi itu adalah give the whole you, 100% of you to learn English, giving the best of you. Jadi memberikan keseluruhan dari dirimu untuk belajar bahasa Inggris. Jadi nggak setengah-setengah, nggak seperempat, nggak 1 on 2 ons, ada cabe kali 1 ons 2 ons. Intinya adalah fokus. Kenapa Miss bilang begitu? Karena banyak suara lembu di belakang. I'm so sorry. Soalnya rumahnya Miss itu pas di depan lapangan gitu. Banyak orang nampatin lembunya tuh di situ. Jadi maafin aja ya para lembu itu kalau dia salah gitu, apalagi kalau dia lagi makan nggak puasa hari ini. Kenapa Miss bilang kamu harus berdedikasi di dalam belajar bahasa Inggris? Karena kamu harus tahu bahwa jika kamu ingin bisa sesuatu, jika kamu punya suatu goals yang ingin kamu dapatkan, maka kamu harus mengorbankan banyak hal untuk mencapai goals tersebut. Misalnya goals kamu bisa bicara bahasa Inggris dengan lancar dan baik, maka kamu harus mengorbankan waktu kamu, otomatis tenaga, uang, pastinya materi ya. Yang terakhir mungkin kamu harus juga mengorbankan waktu kamu untuk main media sosial demi supaya kamu bisa belajar bahasa Inggris. Well, Miss, tapi ada loh Miss yang bilang bisa belajar bahasa Inggris 1 bulan langsung bisa. Well, is that possible? I mean, kalau ada yang bilang kamu bisa ngomong bahasa Inggris dalam waktu 1 bulan dengan sangat lancar, maka percayalah saya nggak percaya, dan percayalah saya suruh kamu juga tidak percaya. Karena belajar bahasa itu adalah tentang dedikasi, perlahan sedikit demi sedikit, membutuhkan waktu. Saya bisa sampai ke titik saat ini bisa ngomong bahasa Inggris dengan lancar, baik itu dengan native speaker ataupun dengan siapa aja, itu melalui waktu yang panjang, bertahun-tahun, nggak hanya 1 bulan 2 bulan. Well, kalau kamu mau ikut misalnya tes TOEFL ataupun kamu mau cuman bisa nulis caption bahasa Inggris di media sosial, maka oke, maybe 1 bulan 2 bulan you can do it. Tetapi kalau kamu ingin bisa ngomong bahasa Inggris dengan lancar, 1 bulan itu bukanlah waktu yang cukup untuk kamu belajar bahasa Inggris. By the way, ngomong-ngomong soal waktu, kamu juga harus memberikan waktu kamu dengan disiplin dan konsisten setiap hari untuk belajar bahasa Inggris. Kalau kamu nggak bisa selama berjam-jam, paling enggak itu 10 menit atau 15 menit itu sudah cukup ya. Yang penting itu belajarnya setiap hari. Well, yang kedua di dalam poin dedikasi ada yang namanya materi. Miss, gimana dong? Saya nggak punya uang. Well, tapi saya mau belajar bahasa Inggris. Aduh, kalau kayak gitu caranya kamu mimpi aja terus deh. Bukan berarti kamu tuh harus kaya untuk belajar bahasa Inggris, enggak. Tetapi paling enggak kamu tuh harus bersedia mengorbankan materi walaupun sedikit buat belajar bahasa Inggris. Contohnya ya dengan begini, nonton video-video di YouTube tentang belajar bahasa Inggris. Lalu kamu juga paling enggak harus punya 1 buku yang kamu jadikan pegangan buat belajar bahasa Inggris. Jadi kalau kamu Miss, saya nggak tahu nih mau belajar bahasa Inggris tuh pakai buku apa. Oke, kalau kamu emang nggak tahu, paling nggak kamu bisa Google ya. Kamu bisa gunakan Google, kamu bisa nyari di internet. Ya itu juga membutuhkan materi kan. Makanya saya bilang tadi, dedikasi itu ya tentang materi, waktu. Kamu harus benar-benar full ke situ. Tips yang kedua adalah vocabulary. Apa itu vocabulary? Vocabulary adalah kosakata. Nah, bagaimana? Ya ini sangat masuk akal sekali ya. Bagaimana kamu bisa berbicara bahasa Inggris dengan baik dan benar jika kamu memiliki kosakata yang sangat minim dalam bahasa Inggris. Nah, lalu gimana sih Miss caranya supaya aku bisa ngafal kosakata dengan baik, dengan cepat? Oke, Miss akan kasih beberapa tipsnya. Yang pertama, buatlah seperti apa itu ya namanya,
post-it. Kamu tahu kan kertas post-it? Nah, kamu bisa tempel kertas post-it itu di mana-mana, atau kamu bisa bawa kertas post-it itu di mana-mana. Lalu kamu tulis di situ bahasa Inggrisnya, lalu bahasa Indonesianya juga. Every day you go anywhere, you do everything, you bring that with you, and you always look at it and always try to remember the words by the words, ya. Jadi kemanapun kamu pergi, kamu bawa itu, ngapain aja kamu bawa, dan kamu harus rajin ngelihatnya, kamu hafal kata per katanya. Nah, Miss, kalau nggak pakai post-it gimana? Kertas post-it gimana? Oke, kamu bisa pakai kertas, ya, kertas putih biasa, kertas HTS, kamu gunting-gunting seukuran gini, lalu kamu tulisin, kamu pakai hefter. Lalu cara yang kedua adalah dengan menulis kosakata yang mau kamu hafal di selembar kertas dengan tulisan yang besar dan juga artinya, lalu kamu tempel di dinding sebelah kamu saat kamu tidur. Nah, jadi when you wake up in the morning, the first thing that you will see is that words in your wall, ya. Jadi ketika kamu bangun tidur di pagi hari, hal yang pertama kamu lihat itu adalah kata-kata yang kamu tempel di dinding kamu itu. And when you sleep, dan ketika kamu tidur gitu, hal yang terakhir kamu lihat itu adalah itu gitu. Jadi dengan terbiasa melihat kata-kata itu, kamu akan cepat hafal. Lalu cara yang ketiga adalah dengan set a daily word goals. Jadi tentukan goal kata-kata harian kamu. Misalnya goalnya 1 hari 5 kata. Lalu kamu punya satu notebook yang berisi tentang kata-kata tersebut. Kamu bisa buat list word diary, ya. Jadi kamu bisa bawa kemana-mana. Kalau kamu nggak mau pakai kertas kecil yang saya bilang itu, boleh pakai buku ini, ya. Lalu cara yang keempat untuk menghafal vocabulary adalah dengan itu tadi, kertas post-it tadi kamu tempel di benda-benda di sekitar rumah kamu. Ini buat para pemula banget ya, yang bahkan kata-kata sekitar rumah, di dalam rumah itu belum hafal. Ya, jadi ditempel aja. Jadi when you cook, when you eat, when you sleep, or when you watch TV or everything, ya, ketika kamu melakukan setiap hal hari-hari, kamu bisa selalu melihatnya dan kamu akan bisa hafal. Well, it sounds crazy, Miss. Kedengarannya gila ya, Miss. Memang, bahkan saya pernah dikatain orang gila waktu saya masih kuliah PPG dulu ya, karena teman sekamar saya, roommate saya itu dindingnya tuh cakep banget, penuh dengan kupu-kupu dan sebagainya. Nah, sementara dinding kamar saya itu penuh dengan tulisan-tulisan, kertas-kertas yang ditempel, yang vocabulary dan artinya itu udah kayak nyemak banget gitu, sampai teman-teman saya bilang, "Are you crazy? You really want to speak English that way? You really want to master English that crazy until you do that things?" I just say, I mean, ya, ini usaha saya gitu loh. Ini bentuk dedikasi saya yang saya berikan. Nah, itulah sebabnya hasil itu tidak pernah mengkhianati usaha. Jadi sudah sampai di mana usaha kamu? Apakah sudah sampai segila saya? Well, lalu cara untuk menghafal vocabulary yang selanjutnya adalah ketika kamu melihat suatu benda. Misalnya nih, kamu punya lemari di kamar kamu. Coba deh kamu bertanya, bisa nggak sih aku menjelaskan tentang lemari ini ke orang-orang atau ke temenku atau ke siapa aja? Misalnya nih, lemari saya warnanya putih, ukurannya besar, lebih tinggi daripada saya, dan sebagainya. Bisa nggak kamu mengucapkannya dalam bahasa Inggris? Nah, kalau kamu tidak bisa, maka kamu bisa buat di note kamu tadi, ya, di buku kamu tadi. Oh, stop, lembu please. Maklumin aja ya, kalau ada suara lembu-lembu itu, anggap aja dia itu musik-musik indah di siang hari. Oh my god, I'm so sorry. Ya, kita kembali lagi ke topik yang tadi. Jadi kalau kamu belum bisa menjelaskan suatu benda dalam bahasa Inggris dengan lancar tanpa ngeliat contekan, maka kamu bisa nulis dalam bahasa Indonesia dulu. Kayak kamu ngarang waktu kamu sekolah, ngarang bahasa Indonesia. Lalu ketika kamu mau tidur, kamu bisa buka kamus dan sebagainya untuk kamu artikan ke dalam bahasa Inggris.
well, lalu kamu bisa membacakannya dan terbiasa hari-hari seperti itu ya. Well, tapi aku rasa cara terakhir ini kamu gunakan kalau kamu bahasa Inggrisnya itu udah sampai ke tahap yang baik ya. Kalau kamu masih pemula, baiknya sih jangan dulu ya. Baiknya tips-tips yang vocabulary yang sebelumnya, yang ini jangan dulu diterapkan. Oke? Nah, itu udah 2 poin ya, 2 tips. Yang pertama adalah dedikasi, yang kedua adalah vocabulary. Yang ketiga, apa itu yang ketiga? Yang ketiga adalah pronunciation. Kenapa pronunciation itu penting dalam belajar bahasa Inggris? Karena bahasa Inggris itu adalah tentang komunikasi. Kita belajar bahasa Inggris adalah supaya kita bisa berkomunikasi dengan native speaker atau orang-orang yang menggunakan bahasa Inggris dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, bagaimana kamu bisa berbicara dan berkomunikasi dengan mereka, bisa mengerti mereka, dan kamu juga bisa dimengerti oleh mereka apabila pronunciation kamu berantakan ya. Saya punya pengalaman pribadi ketika saya mengerjakan latihan IELTS. Jadi listening IELTS itu awalnya saya mengira bahwa mountain ya, mountain itu dibacanya mountain, gunung ya, dibacanya mountain. Tapi sebenarnya itu seharusnya T-nya itu hilang ya, tidak terlalu jelas dibacakan menjadi mountain. Lalu curtain seharusnya curtain. Beberapa native speaker bahkan benar-benar menghilangkan T di dalam sebuah kata, terutama jika itu adalah British, jika dia memakai British accent. Pengalaman pribadi saya lagi dengan pronunciation adalah contohnya since ya. Banyak orang mengira bahwa since, ini terutama yang pemula, sejak, since itu dibacanya since, tetapi banyak yang tidak tahu dan membacanya science. Nah, jadi ketika kamu listening, kamu itu tidak tahu, ketika itu diucapkan kamu tidak tahu, karena yang kamu tahu di otak kamu itu selalu adalah science. Jadi ketika diucapin since, kamu kira itu adalah kata yang lain yang kamu tidak tahu, padahal itu adalah kata yang kamu tahu. Lalu yang selanjutnya seperti misalnya island, pulau. Nah, banyak orang yang pemula bacanya itu Iceland, I don't know. Dan kamu ketika ngobrol sama native speaker, karena otak kamu, pikiran kamu selalu menganggap bacaannya itu adalah Iceland, maka kamu akan selalu tidak mengerti ketika bule itu mengucapkan island. Makanya kamu harus belajar pronunciation dengan baik. Miss, gimana sih caranya belajar pronunciation dengan baik? Yap, apabila kamu punya kamus, ya mungkin banyak yang nggak tahu. Apabila kamu punya kamus, biasanya tuh kamus bahasa Indonesia, Inggris Indonesia. Di sebelah kata, saya nggak punya kamus, tapi akan saya jelaskan aja. Di sebelah kata itu biasanya ada kata yang di dalam kurung. Nah, kata yang di dalam kurung itu adalah cara membacanya. Apabila kamu nggak punya handphone yang bisa kamu gunakan, kamu bisa menggunakan kamus kamu tersebut. Jadi, misalnya contohnya kamu menggunakan mencari kata tired, capek, maka kamu akan melihat di sebelah tulisan TIRE dan D, di sebelahnya ada tanda kurung, di dalamnya ada cara membacanya. Oke, mungkin banyak juga yang udah tahu tentang ini atau juga ada yang nggak tahu tentang ini. Jadi gunakanlah kamus kamu dengan baik dan benar. Lalu di dalam bahasa Inggris itu ada yang namanya joint words connected speech. Jadi itu adalah ketika dua kata atau lebih disebutkan atau diucapkan dengan sangat cepat sehingga terdengar seperti satu kata ya. Seperti misalnya gini, would you like to stop it? Stop it. Itu akan terdengar seperti stupid ya, padahal bukan. Would you like to stop it? Would you like to stop it? Ya, tetapi kalau native speaker sudah ngomong cepat, maka dia akan kedengaran seperti would you like to stop it? Lalu ada juga seperti what did you do that time? That time. Tetapi diucapkan that time. Ya, seperti the time, tapi sebenarnya that time ya. Contohnya lagi,
I like it, I like it. Masih bisa sih dikenali kalau I like it ya. Lalu misalnya, hey what's up, what's up, what's up. Biasanya tuh dia ada yang disebut dengan phrasal verb. Phrasal verb itu adalah dua kata tetapi memiliki satu arti. Misalnya seperti shut up atau juga give up, lalu get up, wake up. Ya biasanya sih phrasal verb banyak yang diikuti dengan up, ditambahin up ya. Nah, kamu harus bisa terbiasa dan belajar tentang connected words tadi, words connected speech tadi. Jadi ketika dua kata dibaca terlalu cepat sehingga kayak kedengaran seperti satu kata. Dan kamu harus membiasakan telinga kamu untuk mendengarkan kata-kata tersebut ya. Lalu tadi udah 3 poin tipsnya. Yang pertama adalah dedikasi, yang kedua adalah vocabulary, yang ketiga adalah pronunciation. Yang keempat adalah penting nggak sih grammar? Nah ini, well, menurut saya grammar itu adalah penting, tetapi nggak penting-penting banget. Jadi grammar itu bukan poin utama kita belajar bahasa Inggris. Buat kamu pemula, sebaiknya kamu tidak dulu belajar grammar. Yang paling penting kamu asah adalah yaitu tadi vocab kamu sama pengucapan kamu. Dan yang selanjutnya adalah dengan phrasal verbs. Ya, perbanyak phrasal verbs kamu. Dan juga nanti ke tips yang kelima, miskasi ya. Jadi grammar itu penting, tetapi setelah kamu merasa sudah nyaman untuk masuk ke grammar ya. Kenapa grammar itu penting? Karena gimana kamu bisa membentuk sebuah kalimat di dalam bahasa Inggris kalau kamu nggak tahu aturan-aturan dan susunan-susunannya. Contohnya nih, misalnya noun ketemu dengan kata sifat. Noun itu adalah kata benda, kata sifat itu adalah adjektif. Jadi contohnya misalnya gadis cantik. Gadis itu adalah noun atau kata benda, cantik itu adalah kata sifat. Nah, di dalam bahasa Inggris ketika kata benda bertemu dengan kata sifat, mereka itu harus dibalik. Jadinya bukannya girl beautiful, tetapi beautiful girl. Nah, hal-hal yang seperti ini kalau kamu nggak belajar grammar, kamu nggak akan ngerti dan kamu akan bingung. Miss, kok di satu kalimat tuh ada yang nggak dibalik, Miss, tapi ada satu kalimat tuh dibalik. Iya, jadi ada beberapa kata itu yang memang harus susunannya dibalik, ada yang enggak gitu. Nah, kamu juga harus belajar tentang sifat-sifat dari sebuah kata, jenis-jenis kata atau sifat-sifat kata. Contohnya adalah dalam bahasa apapun itu pasti ada yang namanya kata kerja, kata benda, kata sifat, kata bantu, dan sebagainya. Nah, kamu harus tahu kalau misalnya piring, gelas, boneka, meja, jendela, itu bentuk kata apa? Itu kata sifat. Lalu misalnya berjalan, duduk, nyanyi, nangis, marah, itu apa? Itu kata kerja. Nah, kamu harus tahu itu semua kata-kata itu masuk ke jenisnya apa. Itu ya, harus. Yang pertama harus itu dulu. Oke. Nah, kita masuk ke poin yang number 5, yaitu kamu harus belajar frase. Apa itu frase? Frase. Kalau bahasa Indonesianya frase, bahasa Inggrisnya itu phrase. Phrase itu adalah kalimat-kalimat yang sangat berguna di dalam bahasa Inggris dan sebaiknya kamu hafalin. Contohnya misalnya gini, I'm tired, I'm bored, I'm sleepy, I'm hungry, I'm angry, I'm happy, I am sad, I am bored. Atau misalnya kata-kata seperti hello, how are you? Atau kata-kata seperti how much is this? Where is the bathroom? Atau how old are you? Jadi kalimat-kalimat seperti itu harus kamu hafal. Dan nanti bisa kamu buatkan kalimat-kalimat atau frase-frase yang sangat berguna untuk kamu hafal untuk sehari-hari. Jadi untuk kamu pemula dalam bahasa Inggris, jangan dulu belajar grammar, tapi hafal dulu ini frase-frase ini.
ya. Hafal dulu phrase-phrase ini yang sangat kamu butuhkan. Misalnya kamu bisa juga beli buku percakapan bahasa Inggris tuh, misalnya percakapan di restoran, percakapan di telepon, atau percakapan tentang udara, tentang cuaca, percakapan tentang artis dan sebagainya. Tidak apa-apa, kamu pertamanya itu hanya mengcopy, ya. Kita harus belajar bahasa itu seperti para bayi belajar bahasa. Dulu kamu belajar bahasa saat bayi itu gimana? Pastinya nggak inget ya. Nah, saat kita belajar bahasa ketika bayi, kita itu nggak punya referensi bahasa lain. Jadi kalau misalnya orang tua kita bilang lapar, misalnya orang tua kita nanya lapar, kita tuh nggak punya kata-kata lain untuk kita artikan, untuk menerjemahkan kata-kata lapar itu. Jadi kita hanya menyerap dan membiasakan telinga kita ketika lapar itu digunakan, konotasinya dengan yang mana gitu. Jadi saya juga cukup heran dengan diri saya sendiri. Saya tidak meluangkan waktu untuk belajar bahasa Inggris sampai berpuluh-puluh jam dalam sehari atau berjam-jam dalam sehari. Saya hanya berbicara dengan native speaker, saya hanya banyak membaca yang berhubungan dengan bahasa Inggris, dan saya juga banyak nonton, pokoknya semuanya tuh dalam bahasa Inggris deh, nonton video dalam bahasa Inggris, denger lagu juga bahasa Inggris. Nah, telinga saya jadi terbiasa. Kadang-kadang saya juga nggak ngafal tuh, saya nggak nulisin tuh vocabulary satu persatu di kertas kalau deh, enggak. Kadang-kadang saya dapat vocabulary, saya juga nggak ngeliat di kamus, tapi saya tahu itu artinya apa dari penggunaan yang digunakan oleh teman-teman saya. Konteks yang mereka gunakan itu apa, lalu saya tahu, oh itu. Jadi kamu harus terbiasa dengan bahasa Inggris itu setiap hari, dan kamu harus menyerapnya. Jadinya ya harus terbiasa dengan listeningnya, harus terbiasa mendengarkan, harus terbiasa menonton bahasa Inggris dan sebagainya. Oke guys, sekarang kita masuk ke tips yang keenam. Oke, tips yang keenam adalah think in English. Things in English. Things in English. Apa itu things in English? Berpikir dalam bahasa Inggris. Untuk menjelaskannya, mungkin yang bahasa Inggrisnya udah advance akan ngerti nih. Ya, kalau beberapa kalimat bahasa Inggris atau kata-kata dalam bahasa Inggris itu lebih enak diucapin dalam bahasa Inggris daripada diucapin dalam bahasa Indonesia. Kadang-kadang kalau kita udah terbiasa ngomong bahasa Inggris tuh, mau ngucapin sesuatu itu lebih enak, ada kata-kata atau kalimat yang lebih enak diucapin dalam bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia. Dan ketika disuruh translatein itu tuh kayak nggak nemu gitu translate-nya apa gitu, malah ngerasa kayak aduh kayaknya ada seninya gitu bahasa Inggris itu, sesuatu yang kalau di bahasa Inggris tuh singkat padat jelas, ketika diartikan ke bahasa Indonesia tuh jelimet panjang nggak jelas gitu. Ya, jadi berpikir dalam bahasa Inggris itu adalah ketika kamu tidak lagi menggunakan kamus satu persatu. Banyak nih contoh ya, saya sering tuh nemuin kesalahan-kesalahan baik itu di media sosial, di status-status orang di media sosial, ataupun di murid-murid saya sendiri. Bulan ya. Jadi di dalam bahasa Inggris itu ada dua jenis bulan. Yang pertama itu Januari, Februari, Maret, April, Mei sampai Desember, itu bulan. Dalam bahasa Indonesia bulan. Nah, dalam bahasa Inggris itu disebutnya month ya. Nah, lalu yang kedua adalah bulan juga kalau dalam bahasa Inggris. Tetapi dalam bulan juga kalau dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau dalam bahasa Inggris itu namanya moon, yaitu bulan yang di atas langit. Nah, kadang-kadang siswa-siswa ini nggak ngerti, mereka hanya mencari di kamus dan mengartikan. Kalau misalnya suruh buat teks tuh ya, misalnya deskriptif, naratif atau apapun, mereka tuh sukanya tuh ya gitu, langsung ngeliat ke kamus, nyaplok satu-satu, diartikan satu persatu. Itu nggak boleh ya, karena akan banyak kesalahannya. Makanya kamu harus belajar grammar dan juga harus belajar tentang think in English. Think English ya. Jadi kamu sok-sok British, sok-sok English gitu, nggak apa-apa. Kalau sok-soknya itu untuk kebaikan, sok-soknya itu bikin pinter, nggak apa-apa sombong gitu loh. Jangan udah sok-soknya itu nggak berfaedah gitu loh ya. Jadi yang pertama tipsnya untuk bisa think in English adalah, yang pertama kamu harus rajin-rajin listening bahasa Inggris, mendengarkan segala sesuatunya itu dalam bahasa Inggris. Misalnya nih, saya mau cari
tips memutihkan ketiak misalnya. Nah, jangan cari lagi tips dalam bahasa Indonesia, carilah tips dalam bahasa Inggris. Miss, I don't understand it. Aku nggak ngerti. No problem, ya, no problem. Lalu lagu-lagu juga, dengerin lagu-lagu bahasa Inggris. Miss, I don't understand it. No problem, nggak masalah. Dengerin aja dulu, biarkan telingamu ini menjadi beradaptasi dengan bahasa Inggris, terbiasa dengan bahasa Inggris. Kalau perlu telinganya pun jadi telinga orang Inggris deh, gitu ya. Lalu yang kedua, rajin-rajin baca segala sesuatu itu yang bahasa Inggris. Miss, I will not understand it. Saya nggak akan ngerti, Miss. Nggak apa-apa. Jadi saya mau membagikan satu pengalaman pribadi saya. Waktu saya masih sangat kecil, I don't remember, maybe saya cuma berumur 6 tahun atau 5 tahun atau 7 tahun, I don't remember. Tapi saya punya tante saya yang tinggal sama saya. Tante saya tuh udah SMA, adiknya papa saya. Jadi banyak tuh buku-buku LKS bahasa Inggris dia. Dan saya tuh selalu tiap harinya coba baca itu. Dan saya nggak tahu kenapa, saya bisa aja gitu ngebacanya itu. Cara bacanya itu saya bisa. Saya nggak ngebaca misalnya love, saya nggak baca love itu loving, enggak. Tapi saya tahu itu bacanya tuh love, gitu. Saya cuma baca aja. Saya terbiasa dengan bacaan itu. Miss, saya nggak akan ngerti. Ya oke, nggak apa-apa. Untuk pertama ya baca aja. Yang penting kamu baca dulu. Kamu terbiasa dengan huruf-huruf itu, terbiasa dengan kata-kata itu. Lalu kalau kamu ngerasa udah oke, aku pengen lebih daripada ini, aku pengen kemampuanku meningkat, maka mulailah dengan ya gitu. Tadi carilah pengucapannya seperti apa, lalu ucapkan. Ya, intinya adalah terbiasa mulai dari telinga, mata, mulut, itu terbiasa dengan bahasa Inggris. Jadi semua indera kamu terbiasa dengan bahasa Inggris. Nah, lalu cara yang kedua adalah dengan berbicara selalu dalam bahasa Inggris saat kamu di rumah. Ya, tidak saat kamu mengobrol dengan orang lain, tetapi saat kamu di rumah. Misalnya ketika kamu nyapu, ngomong aja sendiri. Saya juga sering ngomong sama kucing-kucing saya, sampai orang-orang bilang saya itu gila karena saya ngobrol sama kucing saya. Sebenarnya saya tuh ngobrol sama kucing saya itu, saya tahu dia nggak ngerti bahasa Inggris. Jangan tuh bahasa Inggris, bahasa Indonesia juga dia nggak ngerti. Tetapi saya hanya ingin mengasah bahasa Inggris saya, kemampuan saya setiap hari, speaking saya setiap hari. Maka saya ngomong dengan mereka. Ketika saya nyapu, saya ngomong. Ketika saya masak, saya ngomong. Ya, yang cara selanjutnya untuk berpikir dalam bahasa Inggris adalah ketika kamu masak, cobalah untuk membuat your own cooking show. Misalnya gini, kamu buat acara masak kamu sendiri, sok-sok pura-pura jadi chef gitu. Misalnya, okay, take 1 piece of chili. Okay, stir it up. Pokoknya setiap kamu ngelakuin apapun, kamu ngomong gitu, kayak kamu tuh seolah-olah lagi ada di TV show dan kamu lagi gitu bawain acara masak-masak gitu. Kalau mau direkam malah lebih bagus. Setelah kamu rekam, kamu nonton salahnya di mana. Lalu kamu bisa juga kasih ke orang-orang gitu, ke temen kamu misalnya yang bule, untuk memeriksa ada nggak sih salah-salahnya. Nah, kalau kamu males misalnya bikin video kayak gitu, ataupun males bikin acara-acara program khayalan kamu itu, kalau kamu males kayak gitu, cukup dengan kamu ambil sebuah buku, kamu baca buku bahasa Inggris itu tadi, lalu kamu record, kamu rekam. Nah, setelah itu kamu bisa ngasih ke teman kamu untuk diperiksa di mana sih pronunciation-nya yang masih salah-salah gitu ya. Saya dulu sering banget gitu. Dan kamu telinganya tuh harus kebal, mentalnya tuh harus kebal. Kalau misalnya ada teman kamu yang mengkritik pengucapan kamu, aksen kamu dan sebagainya, kamu terima itu sebagai masukan, jangan marah. Kalau ada yang ngeritik grammar kamu juga jangan marah. Kalau misalnya ada yang ngeritik saya, video saya saat ini, ataupun pengucapan saya, pronunciation saya dan sebagainya, saya juga nggak akan marah karena saya tahu bahwa saya juga manusia yang punya banyak kekurangan dan saya banyak salah gitu. Justru itu baik untuk saya, kritik itu baik untuk membangun saya. Nah, lalu untuk berpikir dalam bahasa Inggris itu yang selanjutnya adalah dengan ketika kamu berkata tentang sesuatu, ketika kamu ngomong bahasa Inggris tuh, kamu tidak bisa menemukan sebuah kata yang bisa kamu ucapkan. Kamu nggak ngerti nih, kamu nih nggak tahu vocabulary-nya dalam bahasa Inggris itu apa. Aduh, ngomong apa sih ya? Maksudnya gini, kalau kamu lagi ngomong pengen menjelaskan sesuatu, tapi kamu nggak punya kosakata itu, kamu belum hafal kosakata itu, kamu nggak tahu itu bahasa Inggrisnya apa. Nah, caranya cobalah dengan untuk mencari sinonimnya.
atau menjelaskannya dengan cara menjelaskan antonimnya atau lawannya, atau bisa juga menggantinya dengan kata lain gitu. Oke, yang selanjutnya di think in English atau berpikir dalam bahasa Inggris adalah cobalah untuk mencari native speaker buat teman ngobrol. Carilah bule buat teman ngobrol. Kalau kamu ngerasa kemampuan kamu dalam speaking udah lebih bagus, udah lumayan gitu ya, cobalah cari. Tapi kadang-kadang ada nih ya, buat yang baru belajar bahasa Inggris itu untuk ngomong di telepon itu dengan native speaker itu takut gitu. Nggak boleh takut. Saya juga dulu kayak gitu, pertama-tama bahasa Inggris saya masih gimana gitu ya, saya juga takut gitu, nanti aku nggak ngerti gimana. Nggak apa-apa gitu, jujur aja sama dia, aku nggak ngerti, bisa tolong ulangin nggak, bisa tolong pelan-pelan nggak gitu misalnya. Please repeat again, please talk slowly, dan sebagainya. Kamu harus tahu kalimat-kalimat yang seperti itu supaya kamu bisa meminta dia tuh untuk ngomong lebih jelas, lebih keras, atau pelan-pelan gitu. Jadi kamu harus belajar untuk berani ngomong dengan native speaker atau bule ya. Nah, itu aja tips-tips belajar bahasa Inggris dari Miss Nova. Nanti Miss akan buatkan video tentang phrase atau frase yang berguna buat kamu gunakan di kehidupan sehari-hari, dan itu harus dihafal. Nah, lalu juga nanti akan Miss buatkan video-video pengucapan bahasa Inggris, dan otomatis juga akan ada video-video belajar grammar dengan Miss. Oke, semoga video ini bisa berguna buat kamu belajar setiap hari, dan bisa kamu ingat, kamu catat, dan akan lebih baik lagi kalau tips-tips yang Miss kasih itu kamu kerjakan ya. Oke, sekian dulu video dari Miss. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye. Salam pintar Indonesia. I love you guys.